Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu antara lain sulitnya mendapatkan informasi tentang layanan seperti syarat pendaftaran sambungan baru, cara pembayaran, loket pembayaran, kerusakan watermeter, kebocoran, informasi gangguan layanan. Hal ini mengindikasikan ketidakpuasan pelanggan atas layanan perusahaan. Maka Perumda Tirta Hidayah harus selalu menghadirkan inovasi-inovasi dalam layanan sehingga masyarakat merasa bahagia. Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu melakukan inovasi di bidang layanan yaitu unit layanan pengaduan, layanan cepat atau dapat disingkat ulang tepat. Karena layanan cepat dalam hal gangguan layanan merupakan salah satu aspek penting dalam operasional. Gangguan layanan tidak hanya mengakibatkan kerugian kepada pelanggan, juga merugikan terhadap perusahaan. Dengan inovasi ulang tepat, layanan yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian, kurang respon dari petugas, menjadi layanan prima. Karena layanan cepat dalam hal gangguan layanan merupakan salah satu aspek penting dalam operasional. Gangguan layanan tidak hanya mengakibatkan kerugian kepada pelanggan, juga merugikan terhadap perusahaan. Dengan adanya gangguan layanan yang tidak ditangani dengan segera akan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan dan dampak negatif terhadap masyarakat pengguna air. Dengan inovasi ulang tepat, layanan yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian, kurang respon dari petugas menjadi layanan prima. Unit layanan pelanggan pengaduan cepat atau dapat disingkat ulang tepat dipilih karena beberapa faktor, diantaranya 1. Kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Ulang tepat diharapkan dapat menjadi pionir utama dalam mengatasi berbagai masalah dan keluhan pelanggan. 2. Pemborosan dan tidak efisien. Keluhan pelanggan terhadap gangguan layanan yang terjadi, baik yang berupa kerusakan pada jaringan, sistem perpipaan, layanan administrasi, akan menimbulkan kerugian secara finansial. 3. Tuntutan publik akan layanan yang cepat tanggap. Pelanggan memiliki harapan akan layanan yang cepat dan tanggap dalam penanganan gangguan dan kebocoran air. Ketidakpuasan terhadap lamanya waktu tanggap dan penyelesaian perbaikan kebocoran dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan serta menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. 4. Penerapan teknologi dan sistem informasi. Penerapan teknologi dan sistem informasi menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan responsif dalam perbaikan gangguan dan kebocoran air. Unit layanan pengaduan dapat membantu masyarakat, khususnya pelanggan, melaporkan berbagai macam keluhan layanan seperti gangguan dan kebocoran air secara cepat dan akurat, sehingga mempercepat waktu tanggap dan penyelesaian perbaikan dengan cara pelanggan melaporkan gangguan dan kebocoran air melalui layanan SMS dan WhatsApp ke nomor layanan pengaduan. Pelanggan melaporkan gangguan dan kebocoran air melalui layanan web, sosmed atau Instagram, Facebook. 5. Peran masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan terkait keluhan pelayanan menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini. 6. Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Komitmen yang kuat dari perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam sistem distribusi air menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi berbagai masalah terkait keluhan layanan. Manfaat 1. Memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan layanan dengan cepat. 2. Timbulnya kesediaan pelanggan untuk membayar tagihan tepat waktu. 3. Memberikan kedekatan emosional antara pelanggan dan perusahaan. Dampak bagi masyarakat. A. Memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan layanan dengan cepat. B. Mendapatkan layanan yang berkualitas, memudahkan masyarakat mendapat layanan selama 24 jam. Dampak bagi perusahaan. A. Meningkatkan jumlah pelanggan. B. Meningkatnya kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. C. Menurunnya tingkat kehilangan air. D. Meningkatkan pendapatan. Dampak bagi pemerintah. A. Terwujudnya kebahagiaan di tengah masyarakat sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Bengkulu.